adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Nah, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kita sekolah minggu. Tentunya adik-adik udah siap dan semangat ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau sapa adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, selalu sukacita. Sekali lagi yuk, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, selalu sukacita. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Kita nyanyi sama-sama ya. Sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, Halo adik-adik, saatnya kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pada malam hari kami, Tuhan telah menjagai kami dan melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur pada Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan
Ajarlah kami anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk berdiri semua untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima. Secara khusus anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah. Berkati Tuhan persekutuan kami, semuanya ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selama hari Minggu buat anak-anak kami yang ada di rumah, Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu tetap mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan khotbah dari kitab Injil Matius. Coba buka Alkitabnya di rumah ya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayo buka semua Alkitabnya. Kita akan membacanya bersama-sama. Amang Pendeta baca dari sini, dari gereja. Anak-anak kami juga semua membaca dari rumahnya masing-masing. Ayo. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20.
Demikian dikatakan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Khotbah ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu tentang masih Paskah ya. Di sini tadi dikatakan ketika murid-murid itu berangkat ke Galilea, ketika mereka melihat Yesus, beberapa orang ragu-ragu. Mereka ragu-ragu, benar nggak ini ya guru kami? Mungkin sebagian ada yang sambil mengucek-ngucek matanya ya, ini guru kami ya, atau mirip ya, atau adiknya ya, atau kawannya ya, yang mirip dengan dia. Timbul ragu-ragu kepada mereka karena mereka tidak percaya. Karena apa? Karena mereka masih memakai pikirannya untuk mengerti siapa ini yang ada di depan mereka. Benarkah ini guru kami? Padahal kalau di khotbah yang sebelumnya ya, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid tanpa ada Thomas. Baru Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid beserta dengan Thomas. Dan Tuhan Yesus juga menampakkan diri di laut yang sebelumnya mereka tidak dapat ikan. Akhirnya mereka mendapat ikan, dan di sini juga Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada mereka, tapi mereka masih ragu-ragu. Ini tadi dikatakannya. Padahal sudah beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Karena mereka ragu-ragu, Tuhan Yesus lihat, kan kalau orang yang ragu-ragu ini kan kelihatan wajahnya kan, wajahnya setengah berseri, setengah cemberut. Itu kalau orang ragu-ragu ya. Dia tidak tenang dia karena ada yang tidak beres. Itu makanya tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka sambil mendekati mereka, mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, jadi kuasa yang di sorga itu sudah diberikan Allah kepadanya. Dan kuasa di bumi itu juga sudah ditunjukkannya melalui banyak tanda-tanda mujizat. Dia sudah banyak membuat tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang dengan makanan ikan dan roti. Semuanya itu menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa. Dia berkuasa. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah Tuhan Yesus mengatakan dia berkuasa, lalu pada ayat 19 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan nama Roh Kudus." Baptislah mereka. Coba anak-anak kami sekolah minggu di sini, ada nggak di sini yang belum dibaptis? Ayo. Atau ada nggak adiknya yang belum dibaptis? Atau mungkin adiknya ada yang masih 2 bulan, 3 bulan masih kecil yang belum dibaptis. Kalau ada adiknya yang belum dibaptis, ini juga harus dibilang ya, bilang sama bapak sama bapaknya supaya cepat-cepat dibaptis ya. Kadang nanti bapaknya bilang, "Tunggu dulu opungmu datang," katanya. Itu bukan tugas opung itu. Tunggu dulu tulangmu datang dari kampung sana. Itu bukan tugas tulang itu. Itu tugas orang tuanya itu yang membawa anaknya untuk dibaptis. Jangan tunggu-tunggu dulu opung. Nanti aja kalau opungnya datang, kalau tulangnya datang, dibawa jalan-jalan saja. Gak usah harus tunggu dibaptis. Itu tugas bapak dan mamanya ya kalau bawa anaknya dibaptis. Itu tadi dikatakan Tuhan Yesus, baptislah. Semua harus dibaptis ya. Karena dengan baptisan itu semua orang
dia terdaftar dalam kerajaan sorga. Nah, dia sudah masuk di dalam pewaris kerajaan Allah. Yang terakhir tadi di ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini kalau kita lihat tadi dikatakan ajarlah, berarti ada yang mengajari. Nah, ini semua dalam sekolah minggu juga ada pengajaran ya, yang disampaikan oleh guru, abang pendeta, dan semua ada proses pengajarannya. Kemudian dikatakan tadi penyertaan Tuhan itu sampai kepada apa? Kepada akhir zaman. Itu tadi dibilang. Jadi ini tidak tahu kita ya kapan akhir zaman ini. Jangan dihitung-hitung pakai jarinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Wah, berarti Jumatnya akhir zaman. Oh, jangan. Itu bukan tugas manusia untuk menghitung-hitung akhir zaman. Tidak. Karena yang mau ditekankan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1 atau 2 tahun, tapi selamanya. Dia tetap menyertai semua orang, termasuk anak-anak kami di sini ya. Tuhan menyertai selamanya. Karena itu melalui khotbah ini anak-anak kami juga diajarkan di sini. Yang pertama, tidak boleh ragu-ragu ya. Tidak boleh ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu kalau diibaratkan warna, ini warna abu-abu ya. Warna abu-abu itu dia enggak hitam, enggak putih. Nah, campur dia di situ. Jadi orang bingung kadang, wah ini enggak hitam, enggak putih. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, katakanlah ya kalau iya, katakanlah tidak kalau tidak. Hitam-hitam, putih-putih, tidak boleh hitam putih. Nah, harus ada dia gambarannya. Kalau disuruh mamanya makan, jangan ragu-ragu. Oh, ini ku makan enggak nasinya ya? Ku makan enggak? Jangan dulu tanya nasinya, maukah kau saya makan? Wah, jangan ditanya nasinya ya. Kalau ditanya nasinya dia pasti bilang, jangan makan aku, kata gitu. Kalau dikasih, makan. Jangan ditanya-tanya. Dan yang pasti kalau orang tua, bapak, mama pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya. Ingat, jangan ragu-ragu. Baru yang kedua, melalui khotbah ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Artinya dia mampu untuk memerintah. Di sorga, dia tadi dikatakan mempunyai kuasa yang dari sorga dan di bumi. Coba, kalau di rumah siapa biasanya yang sering memerintah ini? Mamanya atau bapaknya? Mamanya ya. Mamanya kalau misalnya diperintah tidak dituruti, anak-anak kami diapain? Dicubit ya. Nah, jadi supaya jangan dicubit harus dituruti ya. Karena mamanya pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Jadi kalau diperintah orang tuanya harus dituruti, jangan dilawan ya. Karena orang tua itu pasti memberikan yang terbaik. Baru khotbah minggu ini disampaikan pada minggu Rogate. Rogate itu artinya apa? Berdoa. Nah, coba anak-anak kami di sini kalau berdoa biasanya sikapnya bagaimana? Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup ya. Nah, jangan matanya bolang gitu ya kalau lagi berdoa. Karena kalau matanya terbuka, dia berdoa, tiba-tiba ada kucing lewat, dia tidak berdoa lagi tapi dia melihat kucing. Nah, jadi artinya kalau tutup mata supaya dia bisa konsentrasi berdoa kepada Tuhan. Jadi anak-anak kami juga harus rajin berdoa ya. Kalau mau makan juga harus berdoa. Selain makan apalagi berdoa? Mau tidur ya, baru mau belajar, mau pergi keluar harus berdoa. Minimal berdoa di dalam hatinya ya. Kalau misalnya di sekolah dia malu-malu berdoa dilihat orang, oh nanti dilihat orang aku berdoa tutup mata lipat tangan. Wah, jangan malu-malu karena orang atau setiap orang harus berani menyatakan imannya melalui doanya. Nah, karena doa itu juga adalah bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan. Ingat, semua didoakan ya.
Apalagi kalau ada yang tahu kawannya yang sedang dalam keadaan sakit, harus dibawa di dalam doa. Kalau mendoakan kawannya, ingat harus disebutkan namanya ya. Nama kawannya itu disebutkan supaya Tuhan menyembuhkan dia dan memberkati obat-obatnya. Dan di sini juga Amang Pendeta beserta guru sekolah minggu mendoakan anak-anak kami di sini supaya rajin berdoa dan rajin belajar tentang firman Tuhan. Kalau sudah dibekali oleh firman Tuhan, maka di situ anak-anak kami akan memperoleh kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada minggu hari ini. Berkati anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumahnya masing-masing. Beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita, beri mereka kepintaran, agar mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tetap mau belajar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan, mereka juga di dalam penyertaan-Mu untuk patuh kepada orang tuanya, mendengarkan seluruh kata-kata yang disuruh oleh orang tuanya, sehingga mereka dapat bertumbuh Tuhan menjadi anak yang baik. Berkati Tuhan orang tua anak-anak kami sekolah minggu dalam pekerjaannya yang di dalam Balikpapan maupun di luar kota. Engkau berkati dan lindungi, jagai mereka sehingga mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan untuk anak-anaknya. Berkati gereja kami HKBP Balikpapan Baru agar seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik. Seluruh guru sekolah minggu juga Tuhan, Kau berkati dalam pelayanan yang kami lakukan untuk pelayanan sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semua. Anggun dan Wesley akan menceritakan tema kita hari ini, hidup taat dan setia. Diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Adik-adik, tema minggu kita adalah penyertaan Tuhan selamanya. Tentu adik-adik setuju nggak dengan tema hari ini? Ya, itu bisa kita syukurkan lewat lagu pujian yang ketiga, yaitu Yesus besertaku. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikannya dengan semangat. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Karena penyertaan Tuhan itu selamanya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, saatnya kita mau bernyanyi lagu yang keberapa coba? Kita sudah menyanyikan 3 lagu di ibadah kita ini. Dan sekarang kita menyanyikan lagu keempat dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Bersyukur. Kita bernyanyi sama-sama ya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut dan sempurna dan besar segala karyaku.
Adik-adik, bertemu kembali di kreativitas minggu ini. Minggu kemarin kreativitas kita membuat wayang. Minggu ini kita membuat apa ya? Oke, ini kita membuat kolase. Gambarnya gambar Tuhan Yesus. Jadi ini gambar Tuhan Yesus ini nanti dibuat kolasenya seperti ini adik-adik. Tara, ya ini ada kakak buat dari lidi, dari daun, diwarnain sama kertas origami. Mungkin adik-adik masih banyak kreativitas atau macam-macam seperti jenis biji-bijian kayak kacang hijau, kacang merah, atau mutiara, atau masih banyak yang lain. Bisa nanti kita buat yang lebih bagus lagi. Ya adik-adik, Minggu hari Rabu jam 9 terakhir dikumpul, dipoto, dikirim ke WA group parents. Untuk kreativitasnya adik-adik bisa diambil hari Minggunya di Sopo Med gereja kita. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah masih semangat kan ibadahnya? Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu terakhir dari buku ini Sekolah Minggu nomor 18, Marsikola Dau Aman. Semuanya bangkit berdiri. Marilah kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
Shalom buat anak-anak kami di rumah. Abang Pendeta dan guru sekolah minggu tetap mendoakan supaya anak-anak kami seperti yang dikatakan tadi, rajin berdoa kepada Tuhan dan patuh untuk mendengarkan perkataan orang tuanya ya. Selamat hari Minggu. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga jarak. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Selamat